Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Andriani, NIM 1830-2065, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas video dari dosen pengampu Pak Zil Paroni Tanjung yang berjudul Lesbi dan Homoseksual. Di sini saya akan menjelaskan makalah kami, yaitu pengertian lesbian dan homoseksual. Sihak disebut juga sahgun, musahakoh, tadaluk, dan sihakiyah. Semuanya adalah istilah yang berbeda-beda dengan satu makna. Istilah ini dipakai dalam bahasa Arab, yaitu menunjukkan makna lesbian dan lesbianisme. Kata lesbi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani Lesbos, yaitu tempat kelahiran penyair wanita dari Yunani yang bernama Sappho. Wanita Yunani yang bernama Sappho dikenal memiliki orientasi seksual suka dengan sesama wanita. Yunani kira-kira abad ke-6 Masehi, sehingga istilah lesbianisme disebabkan pada kata Lesbos. Seksual adalah hubungan antara orang-orang dan kelaminan, baik sesama wanita maupun biasanya istilah homoseks itu dipakai untuk seks antara pria. Dalam bahasa Arab, homoseksual dikenal sebagai liwat, yang bermakna melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Hawa. Menurut An-Nawawi, dinamakan liwah karena yang pertama melakukannya adalah kaum Nabi Lut. Dalam kitab Tahrin Al-Fadali Tabib dinyatakan liwat adalah perbuatan kaum Lut. Perbuatan homoseks atau liwat ini pernah dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Kaum tersebut berdomisili di negeri Sodom yang terletak di timur Laut Mati atau sekarang disebut Yordania, dan kelangan bangsa barat yang beragama Kristen, yaitu perbuatan dinamika dengan sodomi. Lesbian dan homoseksual di berbagai negara. Lesbian dan homoseksual atau lebih dikenal dengan istilah LGBT. Penyebab pada umumnya wanita yang lesbian memiliki cinta yang mendalam dan lebih hebat daripada cinta heteroseksual, dan pada reaksi lesbian tersebut mereka sering tidak memperoleh kepuasan seksual yang wajar. Cinta lesbian tadi juga lebih hebat dan ganas daripada cinta homoseksual antara kaum pria. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa homoseksual adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki, sedangkan hubungan seksual antara sesama wanita disebut lesbian.
Lawan kata homoseks dan lesbian ini adalah heteroseks, yang artinya hubungan seksual antara orang-orang yang berbeda jenis kelaminnya. Lesbian dan homoseksual di berbagai negara. Lesbian dan homoseksual atau lebih dikenal dengan istilah LGBT, penyebab beserta aktivitas hubungan seksualnya, telah mendapatkan legitimasi dari berbagai negara maju dan berkembang. Tercatat ada 23 negara di dunia yang memfasilitasi serta melegalkan pernikahan sesama jenis, antara lain C. Perspektif Islam terhadap lesbian dan homoseksual. Sudut pandang kajian keagamaan Islam mengenai lesbian dan homoseksual dapat dilihat dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mengarah pada perilaku homoseksual. Pandangan Al-Quran mengenai homoseksual bisa dilihat pada cerita Nabi Lut tentang kaum Sodom dan kaum Amora di negara Syam dengan bunyi ayatnya yang artinya dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fasihah itu sedangkan kaum memperlihatkannya? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bahkan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu." Kisah kaum Nabi Lut yang terdapat dalam Al-Quran dapat dijadikan dasar guna melarang perbuatan homoseksualitas, karena perbuatan ini merupakan praktek seksual abnormal dan merupakan penyimpangan seksual yang sangat menjijikkan sehingga sangat dikutuk oleh agama Islam, termasuk salah satu dosa besar yang hukumnya haram, karena ini termasuk perbuatan keji dan melewati batas. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Semoga Allah mengutuk orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut." Islam telah mengatur bagaimana tata cara menyeluruhkan atau mengekspresikan orientasi seksual dengan perilaku seksual yang benar. Dalam Al-Quran ditemukan banyak perintah agar manusia menjaga kemaluannya serta menyalurkan hasrat seksual hanya dengan cara yang dibenarkan syair. Bagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain yang dimana artinya, "Katakanlah kepada para lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Katakanlah kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Rasulullah SAW mengungkapkan kekhawatirannya
bahwa dari seluruh kejahatan umatnya dapat dilakukan, yang paling ia takutkan ialah homo. Ini adalah peringatan Nabi bagi umat Islam. Rasulullah SAW sendiri telah secara tegas melarangnya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang memasuki hasrat seksualnya dengan orang lain dari jenisnya atau jenis kelaminnya, yang maha kuasa tidak akan memandangkan wajahnya lagi. Demikian pula perwakilan wanita yang telah menjalani operasi penggantian kelamin dikategorikan sebagai praktek homoseksual karena tidak tabiat lelaki tetap tidak bisa berubah dengan dokter. Meskipun ia sudah memiliki kelaminan perempuan. Sanksi bagi pelaku lesbian dan homoseksual dalam hukum agama. Pendapat para ulama tentang LGBT sudah dijelaskan, tak ada perbedaan hukumnya dari para ulama fisik, bahkan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, semua mengatakan hukumnya haram. Perbedaan hanya terdapat pada bentuk hukumnya. 1. Menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengingatkan agar diberi hukuman kejam dengan batu sampai mati bagi pelaku homo atau lesbi, baik pekerjaan atau tidak, karena ia melihat liwat dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jariman atau tidak pidana. Hubungannya dengan hukuman rejam bagi pelaku homoseksual. Di sini Imam Syafi'i menyatakannya dengan zina dalam hal segi perbuatan, hukuman dan penyimpangan, karena orang yang melakukan homo itu akalnya kurang sehat dan mempunyai akhlak moral yang tidak baik dan bejat. Untuk itu, Imam Syafi'i memberikan pendapat tentang hukuman bagi orang yang melakukan homo itu dirajam sampai mati. 2. Imam Abu Hanafi. 2. Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa praktik homoseksual tidak dapat dikategorikan zina dengan alasan: pertama, karena tidak adanya unsur kriteria kesamaan antara keduanya, unsur menyia-nyiakan anak dan tidak jelas nasab atau keturunan tidak didapatkan dalam praktik homoseksual. Kedua, perbedaannya jenis hukuman yang dilakukan para sahabat. Berdasarkan kedua alasan ini, Abu Hanifah berpendapat hanya hukum terhadap pelaku homoseksual. 3. Menurut Imam Hambali, praktik seksual dikategorikan zina mengenai jenis hukuman yang dikenakan kepada pelakunya. Beliau mempunyai
diriwayat atau pendapat. Pertama, dihukum sama seperti pezina. Kalau pelakunya mushab sudah menikah, maka dihukum raja. Kalau pelakunya gibah, kalau pelunya gair muhas atau pezaka, maka dihukum dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Atau pendapat inilah yang paling kuat. Kedua, dibunuh dengan raja, baik itu mushas atau gir mushas. Menurut Muhammad Abduh berpandangan bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual adalah dihujat sampai bertaubat. Pendapat ini didasari firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ayat 16 yang artinya dan berharap dua orang tua melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka berikanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha menerima tobat bagi Maha Penyayang. Muhammad Abduh menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku liwat atau homoseksual adalah hujatan dan hinaan. Hal ini dapat dilihat ketika beliau menafsirkan ayat di atas. Sesungguhnya ayat ini adalah penjelasan hukum had bagi pelaku liwat, maka tidak ada nasah padanya. Bagi beliau, ayat ini masih berlaku tilawah, masih bahagia dari ayat Al-Quran dan bernilai ibadah ketika membacanya, dan hukumannya tidak dihapus oleh ayat lain. Perspektif lingkup hukum di Indonesia terhadap lesbian dan homoseksual. Ini mengenai lesbian dan homoseksual atau lebih akrab dikenal LGBT. Sudah berada pada tatanan global. Fenomena ini didukung adanya deklarasi HAM universal pada tahun 1948 serta reformasi politik dan demokrasi yang sering disalahpahami sebagai proses liberalisasi dan kebebasan mengekspresikan diri. Untuk menjaga moralitas masyarakat, Ketua AILA Aliansi Cinta Keluarga, Rita Sugiarto menyatakan bahwa undang-undang bagi mengkaji bahwa secara nilai moral untuk GLBT yang mencakup orientasi dan diperlakunya adalah penyimpangan berdasarkan nilai budaya dan agama yang diyakini mayoritas bangsa Indonesia. Di Indonesia tidak ada undang-undang anti diskriminasi secara tegas terhadap LGBT ini. Hukum di negara ini hanya mengakui secara tegas terhadap LGBT.
Dan kesimpulan, LGBT beserta segala bentuk dan aktivitasnya bukanlah merupakan hal yang saling, terutama jika dipandang dalam perspektif ajaran agama khususnya Islam. Dan tidak semua anggota LGBT merupakan kaum loyalitas yang memegang ideologi hingga akhir hidupnya, sehingga diantara justru dapat disebutkan dan kembali hidup normal.